Legenda Gunung Bromo, sebuah cerita mistis yang penuh makna. Pendahuluan, Gunung Bromo adalah salah satu gunung berapi aktif yang paling terkenal di Indonesia, terutama di kalangan suku Tengger yang mendiami kawasan sekitar. Terletak di Jawa Timur, gunung ini tidak hanya terkenal karena keindahannya, tetapi juga karena cerita mistis dan legenda yang mengelilinginya. Kisah-kisah ini sudah diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya lokal. Asal-usul Gunung Bromo, legenda Gunung Bromo dimulai dengan kisah pasangan suami istri, Roro Anteng dan Joko Seger. Roro Anteng adalah putri dari Raja Majapahit, sementara Joko Seger berasal dari keturunan Brahmana. Setelah kekalahan Majapahit oleh Kerajaan Islam Demak, Roro Anteng dan Joko Seger memilih untuk meninggalkan keramaian dan bersembunyi di pegunungan Tengger. Pasangan ini hidup bahagia, tetapi satu hal yang membuat mereka merasa tidak lengkap, mereka tidak dikaruniai anak. Setelah bertahun-tahun mencoba, mereka memutuskan untuk melakukan tapa brata, sebuah bentuk meditasi yang mendalam di puncak Gunung Bromo. Dalam pertapaan tersebut, mereka memohon kepada dewa-dewa agar diberikan keturunan. Janji kepada Dewa Brahma. Setelah bertahun-tahun bertapa, akhirnya permohonan mereka dikabulkan oleh Dewa Brahma. Dewa tersebut bersedia memberikan mereka keturunan. Tetapi dengan satu syarat, anak bungsu mereka harus dipersembahkan kepada kawah Gunung Bromo sebagai bentuk pengorbanan. Pasangan tersebut menyetujui syarat ini. Dalam waktu singkat, Roro Anteng dan Joko Seger dianugerahi 25 anak. Namun, ketika saatnya tiba untuk memenuhi janji mereka, pasangan ini tidak mampu melakukannya. Mereka sangat mencintai anak-anak mereka, terutama anak bungsu mereka yang bernama Kesuma. Rasa cinta ini membuat mereka ingkar janji kepada Dewa Brahma. Kutukan dewa dan pengorbanan, ketidaksanggupan Roro Anteng dan Joko Seger untuk mengorbankan anak bungsu mereka membuat Dewa Brahma murka. Gunung Bromo mulai meletus dengan hebatnya, menunjukkan kemarahan Dewa Brahma. Dalam kekacauan tersebut, Kesuma secara ajaib tertarik masuk ke dalam kawah Bromo yang sedang mengamuk. Setelah Kesuma menghilang ke dalam kawah, suara gaib terdengar dari dalam gunung. Suara tersebut adalah suara Kesuma yang meminta keluarganya untuk tidak bersedih. Ia meminta agar masyarakat Tengger melakukan upacara persembahan setiap tahun untuk menenangkan kawah Gunung Bromo, dan upacara ini dikenal sebagai Yatnya Kasada. Yatnya Kasada, sejak saat itu, setiap tahun masyarakat Tengger melakukan upacara Yatnya Kasada sebagai bentuk penghormatan kepada dewa-dewa dan arwah Kesuma. Pada puncak upacara ini, masyarakat Tengger akan membawa hasil bumi, seperti sayuran, buah-buahan, dan hewan ternak, lalu melemparkannya ke dalam kawah Gunung Bromo sebagai persembahan. Upacara ini diyakini mampu menjaga keseimbangan alam dan mencegah Gunung Bromo meletus dengan dahsyat. Nilai dan makna legenda. Legenda Gunung Bromo mengandung banyak nilai dan makna, terutama bagi masyarakat Tengger. Kisah ini mengajarkan pentingnya memenuhi janji, betapa kuatnya kasih sayang orang tua, dan hubungan antara manusia dengan alam. Gunung Bromo sendiri dianggap sebagai tempat suci, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya harus dihormati dan dijaga. Upacara Yatnya Kasada yang masih dilakukan hingga saat ini menjadi bukti bahwa legenda ini bukan sekadar cerita, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger. Dalam setiap persembahan yang dilakukan, mereka mengingat kembali kisah Kesuma dan pengorbanannya, serta memohon agar alam tetap memberikan berkah dan perlindungan bagi mereka. Penutup, Gunung Bromo tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga kaya akan cerita dan legenda yang membuatnya menjadi salah satu tempat yang paling dihormati di Indonesia. Legenda Roro Anteng dan Joko Seger beserta Yatnya Kasada adalah warisan budaya yang terus dilestarikan, mengingatkan kita akan hubungan harmonis antara manusia dan alam, serta pentingnya menjaga keseimbangan tersebut demi kelangsungan hidup bersama.